nggak boleh. Oke, abang bertanya ku jawab. Abang bertanya ku jawab. Cepat. Tanya. Itu sudah aku tanya. Mana Pertanyaan. Kan beda-beda di zaman Muhammad juga beda-beda, tapi nggak pernah disuruh dibakar. Kenapa Usman dibakar? Ya itu dialek beda. Makanya dibakar. Dialek beda-beda. Penghafal untuk disusun kembali. Itu sudah dari zaman Muhammad, 7 bacaan sudah berbeda-beda. Kalian mana sih? Sudah dijawab kalau di Banten. Mohon maaf ya Alwi, kau tereliminasi. Turun aja lah kau. Kenapa sih? Kau tereliminasi oleh Pak Putra. Mohon maaf. Ini gimana sih pertanyaan sudah dijawab kan? Kau ditanya Pak Putra aja jawab. Jawabannya apa? Sekarang. Jawabannya apa? Apa Al-Quran jawabannya? masih terjaga sampai sekarang. Jangan kenapa dibakar? Itu dibakar dialek-dialeknya, baru setelah itu dikumpulkan kembali para penghafal dikumpulkan kembali. Waktu zaman Nabi itu sudah 7 dialek, 7 bacaan. Itu maksudnya dibakar dialek-dialek itu. Kenapa kenapa dibakar? Ya itu karena dialek-dialeknya belum dipaham, susah dipahami, baru dibukukan dengan disusun, dikumpulkan para penghafal. Ini maksud Pak Putra Maksudnya ini jadi apa? Gini loh Alwi, zaman Nabi itu aja udah beda dialek. Ya itu makanya dibakar, makanya beda dialek. Udah beda dialek itu loh, kenapa nggak pas zaman Nabi aja dibakar, coy? Ya, katanya udah beda dialek. Kenapa pas nggak zaman ada Nabi dibakar? Kok paham gak sih pertanyaannya? Harus diulang lagi. Capek Sudah deh. jawab, kemana lagi? Kau ngerti gak kenapa nggak pada zaman Nabi dibakarnya? Kan udah beda dialek di situ. Sekarang pertanyaannya kan, mana Al-Quran dari zaman Nabi Muhammad sekarang? Itu kan pertanyaannya kan? Iya itu tadi. Itu jawab ini. Sekarang ini Al-Quran masih ada, tetap aja terjaga. Sekarang mau apa lagi? Ada capek jangan dibakar ulang terjaga, ini lah botol ini. Itu terbakar, kan dikumpulkan kembali penghafal-penghafal itu. Kenapa dibakar? Itu kan berbeda dialek, susah untuk dipahami. Zaman Waktu zaman Nabi itu sudah 7 dialek, 7 perbedaan. 7 dialek. Ini 7 dialek, karena itu dibakar, susah dipahami. Kenapa zaman Nabi dibakar? Itu udah beda dialek, udah 7 dialek. Kenapa nggak pas zaman Nabi kenapa nggak pas zaman Nabi dibakar? Dan itu pertanyaan terlalu tendensius. bukan tendensius, itu pertanyaan logis. Nanya. Nah, bentar dulu Islam. Ini yang nanya Pak Putra. Bertanya saja. Pak Putra nanya, saudara. Kok kami pula kok salahin? Ini loh, kita umat muslim, kalau bacaan kitab itu pintar betul. Kalau bacaan Quran, bingung itu. Betul. Kami malu waktunya Pak Putra. Setuju. Udah kita diskusiin. Udah. Coba gini, ini Pak Putra. Sebentar Alwi sebentar. Pak Putra, kan zaman Nabi diturunkan dialek kan ada gunanya kan? Maksud baik kan? Iya. Lalu kenapa dibakar gitu, Pak Alwi? Ini siapa yang bisa ngerekam ini? Tema yang bagus ini. Ada yang bisa rekam lagi. Biar posting. Aku sedang merekam. Biar kita ini keren ini. Yang jadi pertanyaan, iya karena berbeda dialek itu susah dipahami. Nanti posting ya Kak. kenapa zaman Muhammad nggak dibakar? Kenapa di zaman Utsman dibakar? Kenapa waktu Muhammad masih hidup ada perbedaan dialek tidak dibakar, tetapi di zaman Utsman dibakar? Nah, pertanyaannya begini Ini karena pas zaman Nabi Muhammad itu belum lengkap diturunkan surah-surahnya. Jadi yang menerima sebagian itu siapa yang setelah belum lengkap, belum diturunkan semua. Iya, jadi yang setelah yang menerima Nabi Muhammad meninggal itu sudah lengkap semua, makanya ada dialek yang lain. Yang menerima setelah Muhammad siapa? Apa? Yang menerima Quran setelah Muhammad meninggal siapa? Bang Dosi, biarin aja dia sama Bang Putra, Bang Dosi, biarin aja. Ini nanti kan mau kita posting, biarin aja. Santai aja, biarin aja mereka, nggak apa-apa. Ya Kak Esther ya, setuju ya? Iya, lanjut, aku lagi ngerekam. Ya, lanjut. Silakan. Mereka berdua aja, Pak Putra lanjut, Pak Putra dengan Makanya itu aku itu punya mau. Kita itu jangan beriman buta.
Jangan Bang, bahasa bang, Arab. bang, gak usah kayak gitu bang. Bertanya aja bang, kan tugasmu bertanya sekarang ini. Itu sudah makanya aku tanya. Itu Ah, kenapa ya, aku mau tanya sama kamu sekarang. Itu ah. di hadis Imam Habs itu kan bohong, orang yang tidak bisa dipercaya. Ya, dia enggak. Di hadis. Kenapa sekarang Quran ini versi Imam Habs? Kenapa itu? Kenapa sudah lari ke hadis ini? Tadi masih di soalan itu. Quran, masih di Quran ini. Kan kami sudah aku nanya. Sebutkan hadis berapa? Apa? Sebutkan hadis berapa? Lupa aku. Kok ketawa? Bawa data bang, bawa data. Kamu bawa data? Oh, bawa data juga lagi. Kamu bawa? Bawa data. Main dramanya tadi udah mantap tadi dramanya bro. Kenapa sekarang terfokus? Drama. Kok bawa data enggak? Kok jangan ketawa juga di sini. Udah aku nanya, Yesus terkemuka di dunia apa terkemuka? Di dunia apa? Kenapa ditanya Yesus kamu kejang-kejang? Bentar, belum selesai kok dengan Pak Putra. Lanjut dong Pak Putra. Sabar, begini loh. Jangan lari bos. Kamu tanya Alkitab karena di mana tertulis. Kamu itu disuruh bertanya kepada mereka, bukan kritik Dia sudah sama kujawab mereka. semuanya, sudah clear Kalau kujawab. kamu yang ngerti Quran, disuruh bertanya sama orang ahli kitab. Kok ketawa? Itu nih, itu Aku ada tanya. bertanya yang lain. Ganti pertanyaan Putra. Sudah. Awi, ini mengenai Aku Quran, ada kesempatan bertanya kamu buat. ini mengenai Quran yang dibakar oleh Utsman ya. Sekarang kan ada 7 dialek di zaman Muhammad ya. Iya. Nah, yang 7 dialek itu dari Allah atau bukan? Tidak, itu kan tulisan manusia untuk dipahami, memahami Al-Quran. Oh, oke. Memahami Ya udah, perkataan Nabi. ya udah bukan dari Allah ya udah. Ini sudah. belajar Itu aja. dari mana sini? Itu kan dialeknya, itu kan dialek. Dialek kan berbeda-beda. Udah, pokoknya bukan dari Allah. Ya udah gitu aja. Itu kan dialeknya, bukan Al-Quran sendiri yang turunan pada Nabi, bukan firman dari Nabi. Udah, sekarang aku bertanya lah. Kamu ngerti enggak? Itu ayat menyusui orang dewasa sama ayat rajam dari Quran. Ngerti enggak? Tunjukkan. Ayat berapa, surah berapa. Ini sudah kita umat muslim ini kalau baca kita Kenapa terdiam 1000 bahasa tadi? Tadi dramanya main. Inilah, itulah. Ini kan drama apa? sama kayak kamu tidak mungkin hafal semua. Sebentar kita bantuin ya Pak Putra ya. Tolong yang disebutkan Pak Putra bantuin dong di set. Lu aku bilang kalau aku naik kamu nangis. Enggak, sabar kok Dek. Kenapa itu yang enggak itu nah? Kenapa nangis? Yang orang dari bisa Belum dipercaya. aku bertanya lagi. Kok aku bertanya kalian kejang-kejang nih. Iyalah, apa alif lam mim itulah. Setelah itu apapun kau tanya aku jawab. Apa arti alif lam mim? Itu ya, alif lam mim itu hanya Allah yang tahu. Oh, tunggulah datang Allah itu baru kau datang tanya sama kami ya. Tunggu Allah kau datang baru kau tanya. Aku jawaban. Iya, tunggu Sekarang Allah aku mau beneran datang ya. bertanya. Tunggu Allah mau datang. Iya. Tidak Iya, jawaban. sekarang aku bertanya. Tidak Iya, bisa. sekarang aku bertanya. Tidak ada arti alif Sekarang lam aku mim. bertanya. Untuk apa ditulis? Sudah aku jawab kan? Sudah aku Ada jawab mana kan? jawaban sama Allah? Allah yang tahu. Untuk apa ditulis kalau dia yang Iya, cuma karena tahu? itu Alif firman dari lam Allah. mim, Karena tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan apa arti alif lam mim itu. Masa hanya Allah yang tahu? Tidak apa dijelaskan ditulis? apa arti alif lam mim. Tidak dijelaskan itu. Loh, kamu yang muslim makanya ditanya apa artinya kok dijelaskan. Kan orang Kristen kan Iya, nggak itu tahu. karena nggak dijelaskan di sama Berarti Allah bohong ya, alif Abi. lam Iya, mim. untuk apa ditulis kalau Kenapa dijelaskan? nggak bohong? Alif Kalian lam tadi ro. bertanya kan, sudah aku jawab. Satu Tidak lagi, bertanya. Aku boleh bantu apa nggak? Alif artinya? lam ro itu apa artinya? Alif lam ro apa? Itu nggak dijelaskan apa artinya, apa Untuk maksudnya. apa ditulis Tidak kepada dijelaskan. manusia kalau nggak Itu dijelasin? Aku boleh bantu Ya, itu nggak kan- tentang Imam Habs tadi Pak Putra? Biar Ya, balik. Imam Habs itu tolong bukakan itu.
Orang yang tidak bisa Udah dipercaya. aku bertanya dulu. Kalian tadi Udah, bertanya tidak usah terus. biar ya itu nama mau dibukakan. Kalian ini sebagai murid sudah bertanya tadi. Masa pertanyaan terus. Dulu Pak, tunggu sabar. Miss Esther, tolong tampilkan dulu Miss Esther. Iya, aku bantu. Aku coba membantu ya. Kok perlu Sofiatul bertanya sama aku ini, Sofiatul. Ah, Itu orang bukan aja tantang Sofiatul. seluruh ulama di Indonesia ada yang berani kok kamu lagi mau Sofiatul lagi. Duh, Jangan kan sama ulama, sama aku saja. Aduh. tunggulah. Ini Tidak saya usah ledenin itu manusia. Itu Sofi, itu tidak usah kamu ledenin. Nanti kamu Aku belum bertanya dari tadi, aku dulu bertanya. Itu na Imam Mafia, itu na baca. Gantian Aku dulu bertanya, aku belum bertanya dari tadi. sabar Dan dulu. itu na Imam Mafia mau dibuka sama Wester. Nih, pondok pesantren ya, pondok pesantren Ya, sama habis ini kau bertanya. Habis ini lanjut ke Esther. itu sumbernya ya. Ya. Benarkah Habs adalah seorang pendusta? Itu pertanyaannya. Ya. Saya baca langsung ke bagian bawahnya aja ya. Beberapa waktu yang silam sempat datang pertanyaan kepada kami, mengapa ada ulama hadis yang menyebut bahwa Habs seorang pendusta. Nah, lihat ya di sini ya. Pertanyaan di atas tentu cukup membingungkan bagi kebanyakan orang sebab seakan kita dihadapkan pada dua hal yang berlawanan. Bagaimana mungkin seorang ulama yang riwayatnya diterima di seluruh dunia dalam masalah Al-Quran, namun pada waktu yang bersamaan ia justru dilabeli seorang pendusta? Itu. Pada artikel kali ini kami akan berusaha memaparkan alasan di balik munculnya pertanyaan di atas sekaligus memberi Udah penjelasan. intinya pertanyaan kamu aja, inti pertanyaan kamu aja. Baca. Nih, Inti pertanyaan kamu jangan panjang-panjang. ya udah saya baca. Nih, di sini Bertanya aja, kami di sini tugas bertanya sekarang. tunggu, Nanti aku bertanya. tunggu dong. Yang nih di sini. Lihat ya. Dalam sebuah kesempatan Imam Syafi'i pernah berkata kepada ahli waris, kalian adalah para apotek sedangkan kami merupakan dokter. Imam Syafi'i yang mana tadi ya? Tunggu sebentar. Oh, sakit kepala saya, sorry. Nih, Cepat lagi aku makan ini. dengerin sebentar. Perkataan ulama seputar Imam Habs. Ya, gak kelihatan ya? Nah, saya bacain. Sebagaimana kami paparkan di atas, meskipun Habs adalah seorang imam dalam ilmu qiraat, namun para ahli hadis memiliki pendapat tersendiri saat membahas beliau melalui kacamata mereka. Hampir seluruh ahli hadis mensifati Habs dengan lemah. Ibnu Rajab rahimahullah menjelaskan bahwa Habs merupakan imam dalam bidang ilmu qiraat, akan tetapi beliau lemah dalam ilmu hadis sehingga hadis-hadisnya yang diriwayatkan oleh Habs menjadi ditinggalkan oleh para ulama. Stop. Ya. Pertanyaannya, Ini masih ada sedikit lagi, Pak. Sedikit lagi, Pak. Sudah, orangnya tidak bisa dipercaya. Ini bagiannya yang di sini nih. Habs adalah seorang pendusta. Itu menurut Imam Yahya bin Ma'in rahimahullah. Nah, sampai situ aja, Pak. Imam Yahya ini siapa? Ya, enggak tahu. Kamu yang jelasin dong. Ya, sekarang pertanyaannya apa? Iya, kamu yang jelaskan. Pertanyaannya apa? Kan kamu bertanya sekarang. Iya, pertanyaannya Imam Habs itu kan seorang pembohong, pendusta, ya kan? Kenapa? Siapa yang bilang? Itu ditulis itu loh, pendusta. Kamu baca enggak dengar? Iya, terus ke pertanyaannya, jangan kemana-mana. Pertanyaannya. Kenapa Quran sekarang versi Imam Habs? Mau bertanya kalian suka kali ini.
Iya, kenapa Qurannya sekarang versi Imam Hafs? Bacaan Imam Hafs, sedangkan di hadis orangnya pembohong, pendusta. Mana ada Al-Quran sekarang? Apa sih pertanyaanmu? Nggak jelas. La ilaha illallah. Astagfirullah. Pak Alwi. Masih nanya apa pertanyaannya? Udah ditanya, nanya apa pertanyaannya? Apa pertanyaan? Jawab Apa pertanyaannya? gimana? Dah? Pak Alwi. Apa pertanyaannya? Coba ulang. Saya bantuin Pak Putra, kasihan udah lama dia mengulang-ulang. Yang dipakai mayoritas dunia sekarang Qur'annya, versinya, mushafnya itu dari Imam Hafs. Padahal Imam Hafs adalah seorang pendusta. Kenapa dipakai Al-Quran dari Hafs, seorang pendusta itu? Kurang jelas apa coba? Tak ngerti lagi. Pendusta di mana coba? Sudah, sekarang siapa yang mengatakan Imam Hafs itu pendusta? Dah, sekarang. Itu tadi dibaca itu loh. Dah, sekarang cari. Coba dibaca kembali, Apakah Pak. betul Al-Quran sekarang ini Baca, boleh. menulis Imam Hafs? Coba Dan tampilkan itu lagi, tugas Bang. kamu. Tampilkan kembali itu bahwa Imam Hafs pendusta. Coba. Iya, sekarang siapa yang boleh yang dibantu mengecap kembali, Mbak. Imam Saya- Hafs saya baru pendusta? masuk ini, Mbak. Yahya Dan bin terus Baik, sekarang saya- tunjukkan saya baru masuk, kalau coba. Al-Quran sekarang ditulis Imam Dah Hafs. usah ulangin, dah usah ulangin. Sudah. Enggak, yang ditampilkan Belajar aja. cuma Belajar pendustanya aja aja. kita. Coba kata-kata Belajar pendustanya kita di nih. mana? emang Ini saya cuma baru masuk ini, saya mau tahu aja. Imam Hafs pendusta itu di mana? Coba. emang itu yang ditulisnya Hafs Ya, adalah coba seorang ditampilkan aja, Mbak. Tampilkan pendusta. aja. Pendustanya aja nggak usah dibaca Sudah sepanjang dibaca cuma tadi pendustanya loh, doang. pendusta. Tidak apa-apa Pak, Iya, saya baca tunjukin Pak, baca saya dulu, buktikan tunjukin dulu Pak. bahwa dia pendusta mana coba. Dah usah ulang-ulang Pendustanya lagi. aja. Hmm. Kasih tuh baca tadi tuh. Nggak usah panjang-panjang, pendustanya aja, Mbak. Hmm. Ini loh Pak, Hafs adalah seorang pendusta. Menurut Yahya bin Ma'in, Sudah, Bu Esther, sudah itu aja sudah. Ya, cukup ya. Hmm. Begini Mbak ya. Ini kan beliau ini adalah dianggap pendusta oleh Yahya. Yahya juga itu nggak dikenal siapa itu Yahya. Saya juga nggak kenal siapa itu Yahya. Nah, Oh, kalau saya kenal. Itu ulama terhebat di dunia itu. Salah satu ulama terhebat di dunia, Yahya itu. Kok ambil pula aku? Jelek kali. Ini jelas ya, jadi Hafs memang itu pendusta. Menurut ulama terkenal. iya dia lahirnya kapan? Tanggal lahir Meninggalnya lagi, kapan? tanggal lahir Hidupnya zaman lagi. apa gitu loh. Dah, Tanya oke. kenal ini. Tes Ini dulu. nak, Nah. ini aja nak. Baco. Dia Itu zaman jelas apa itu? sudah ada seorang ulama yang mengatakan bahwa Hafs itu Pak pendusta. Ladusing, Salah. Ladusing. Yahya Oh, itu iya, Baco. dia hidup di zaman apa dulu? Coba. Nah, di zaman Tanya Nabi. kenalnya. Sudah. Sama Yang Nabi. jelasnya ada seorang ulama yang mengatakan bahwa dia itu pendusta. Enggak dulu, itu Yahya itu siapa sih dulu? Dia Seorang ulama hidupnya di zaman apa terkemuka dulu? di Coba. dunia Islam. Katanya kenal Islam. Yahya itu, coba. Iya, sudah. Itu dia seorang ulama. Enggak, maksudnya kau kan katanya kenal. Coba dia lahir di Dan tertulis di situ yang zaman jelasnya apa di dia situ itu? tulis Coba bahwa dulu. dia adalah ulama terbesar di ini, salah satu ulama terbesar di dunia Islam. Iya, ulama besar kapan? Ulama kapan? Besarnya dia kapan? Kayaknya abad Coba. pertengahan itu. Katanya abad pertengahan tahun berapa tuh? Jagonya buktikan dah dulu, udah cuma ngomong sudah deh. doang. Ini aja sudah. Aku bertanya sekali ini aja. Siapa nama istrinya Adam? Sudah, cukup itu aja sudah. Apa ini ke sana dulu, tuntaskan dulu ini loh. Sudah, itu aja sudah. Tanya Itu tahu aja. itu. Sudah, yang jelasnya ada yang ulama katakan bahwa itu pendusta. Aduh, di Malanus ini ngambang aja kali ini kayak kau bergaul aja sama istrimu baru kau tinggalkan, baru puas istrimu baru kau tinggalkan. Bro, kalau kami yang ngasih tahu ulama Yahya bin Ma'in itu, artinya kalian itu memalukan, Tidak belajar. tidak belajar. Iya, aku nggak kenal, Iya, dia. saya percuma juga saya kasih tahu kamu, kamu tidak kenal. Percuma saya kasih tahu Siapa kamu. sih Yahya itu
Karena kamu juga tidak Aku nggak kenal kenal. loh. Ya sudahlah, kalau kamu tidak kenal jelas Makanya itu udah dijelasin sempurna. loh. Yahya itu Ya, siapa sih? dari bapak Hidupnya selama zaman jadi apa? Islam ngapain aja? Terusin tuh, aduh suka. Ya, jadi pernyataan Kayak yang orgasme disebut setengah-setengah bisa tidak aja, betul, loh. bisa tidak benar. Ya, oke. Masih perlu tambah lagi siapa saja ulama-ulama yang mengatakan dia itu nggak layak. Masih kurang. Kasih lagi. Wester, Oke. kasih lagi kalau ada. Saya tunjukin. Dan saya Makanya nggak usah terlampau yang iman buta itu loh. Belajar. tuh belajar, Iya, dengerin. belajar. Udah lanjut. Saya ambil dari Islam Post ya. Belajar. Islam Post. Lihat. Tetapi sebelum kita mulai membahas lebih jauh, mari kita ketengahkan perkataan-perkataan ulama jarhi mutakadimin tentang Imam Hafs, karena ulama jarh setelahnya hampir hanya mengutip dan meneruskan penilaian ulama jarh mutakadimin saja. 1. Yahya bin Ma'in, Hafs bin Sulaiman doif. Ini tentang hadisnya dia ya. Dalam riwayat lain tidak sikoh. Dalam riwayat lain pendusta. Itu. Yang kedua, Imam Ahmad. Kamu tahu siapa Imam Ahmad? Kalau kalian nggak tahu, kami yang harus ngasih tahu. Udah. Jangan, sudah. Biar aja belajar sendiri. Muslim dan Asani hadisnya ditinggalkan. Udah biarin Imam Bukhari nggak tahu lagi, mereka meninggalkan hadisnya. Ini komentarnya Lagi ya. yang aja. buku. Siapa itu Membuhari? Abdurrahman bin Yusuf bin Karasi, pendusta. Siapa itu Hadisnya, Abdurrahman tuh? dengerin, pendusta, hadisnya ditinggalkan dan pemalsu hadis. 5. Ibnu Hibban. Kamu nggak tahu Ibnu Hibban? Nikmatilah. Dia menukar hadis dan memakrufkan hadis mursal. Menukar hadis. Itu yang bisa saya tunjukkan dari sini. 5. Baru 5. Masih ada yang lain. Kalau masih kurang. Lanjut Pak Putra. Ya. Oke, pertanyaannya apa, Mbak? Oke, lanjut aja, langsung aja ke intinya. Pertanyaannya apa? Itu sudah pertanyaannya Imam Hafs. Udah, aku baru masuk nih. Oh, pertanyaan terlalu jauh, Pertanyaannya memutar sana, diulang. memutar Nggak tahu sini, kau tapi tidak bertanya ada apa inti. tadi? Makanya aku bilang aja situ tuh ngapain sih susah sekali diulang pertanyaannya. Kamu juga itu kikir sekali kau. Makanya putar Coba apa? diulang. Imam Hafs kan orang tidak bisa dipercaya kan, pendusta kan. Tapi kenapa seluruh dunia ini pakai Quran versi Imam Hafs? Apa buktinya bahwa Quran seluruh dunia memakai Quran versi Hafs? Apa Dia ciri-cirinya? nggak tahu Coba Pak Putra. tanya ke saya. Quran versi Hafs itu apa? Ini orang asal. Ciri-cirinya pasti umpamanya ini apa, yang itu yang baca Quran itu pasti suka takia. Makanya kau Suka buktikan takia. dulu bahwa Quran yang ada sekarang itu versi Hafs. Supaya kita sama-sama tahu. Kamu tanyakan ciri-cirinya kan? Versi Hafs Cirinya suka begini takia. loh. Tadi Sama saya aja sebutkan kalau bilang ini laki-laki. Baca, kalau baca. dia Kamu kan menuliskan tadi tentang hadis, bukan tentang Quran. Kenapa Kamu bertanya dia tentang Quran. Ciri-cirinya pembacanya suka takia. Bro, Tadi kan dia tidak kau kan dapat percaya karena tadi mau fitnah. dia menuliskan bahwa hadis, bukan Al-Quran sekarang menuliskan itu Quran. dikeluarkan oleh imam pendusta. Makanya saya tanya lagi, boleh ndak saya minta kamu paparkan ciri-ciri Quran Imam Hafs? Coba yang gimana tuh ciri-cirinya? Coba. Yang kamu pegang sekarang versi Ya ada apa? coba ciri-cirinya gimana supaya saya Yang bisa kamu pegang tahu sekarang. Quran ini. Yang kamu pegang sekarang itu warnanya apa? Ciri Imam Hafs. Coba. Atau gini aja, Quran itu ada berapa ciri-cirinya sih sebenarnya? Atau ada berapa jenis? Coba. Saya Orang yang saya muslim kok nggak tahu. Coba dulu. Coba saya nggak tahu Oh, loh. makanya belajar kalau Aku begitu belajar ke disampaikan sana. aja. Kamu belajar dulu. Belajar, Kalau datang kembali. Iya, makanya kan kau ada di sini. Coba lah disampaikan ke kami. Jangan kikir-kikir kan kamu itu. Penelitian di ini di Rum Islam kamu tanyakan di sana. Baru setelah kamu tahu baru kembali ke sini. Tolong ya Pak Ladu.
Jangan semua dikasih, nanti pinter kali orang. Iya, itulah Janganlah. makanya. Mereka nggak Iya, boleh makanya melebihi loh, kita. jangan kikir-kikir Suruh mereka kali sebagian lah. mereka cari. Kita cuma mancing-mancing doang, Sudah kayak lah, keluarin maksudnya pancingnya. gini kan, katanya Al-Quran yang kami pakai Ya ini kau Quran tanya ke khas. Juma, kau pun aneh Coba kali. lah, ciri-ciri Masa kau tanya Quran sama khas itu kami? apa? Ada aja kau. Tanya mau Oten, kau nggak malu kau kalau kami ngajarin kau? Nggak malu? Ya enggak apa-apa, kami belajar dari mana aja boleh. Kan kalian kan tahu Enak semuanya. kali kau. Kan kalian pandai bahas-bahas Ya kalau kamu Belajar kalau tentang kalau kau mau ilmu belajar, fatwa, sering aja kau masuk tentang sini. penerangan Jangan agama. sekaligus kau mau Boleh, nggak ada semua. larangan. Cicil-cicil lah. Enak kali kau. Aduh, Kita pun gimana cicil-cicil. Kau pun harus sadar diri lah, cicil-cicil kau belajar. Ya Enak udah kali lah, kau sampaikan sekaligus. aja coba-coba apa. Udah, sekarang ciri-ciri kita bertanya. khas. Gini teman-teman, Itu. saya coba Ah. diturunkan dulu tensinya ya. Waduh, waduh. Pak Jagonya, Jago, Pak Aku Jago. nggak marah, cuma bertanya aja. Pak Coba Jago, ciri-ciri Habs itu gimana sungguh-sungguhkah sih? kau? Kita ini ada audiens di bawahnya kita ini loh. Ah, Bukan Pak cuma Jago, saya dengar. Jago, Pak Jago. Supaya saudara-saudara saya Pak di bawah Jago. bisa ikut dengar juga. Oh, ciri-ciri Habs itu gini loh. Coba. Saya Udah tanya, sampaikan aja, bro. diam. Jago, Mbak Esther, Esther. kamu- Jangan ngatur, Esther, jangan coba. ngatur. Tadi udah aku bilang yang nggak bisa diatur turunin aja Kak Esther. Jangan ya, mau ngatur-ngatur sini. saya kasih kesempatan sedikit lagi. Coba kamu jujur, kamu benar-benar tidak tahu bahwa Quran yang kamu pegang itu berdasarkan mushafnya Habs yang tertuduh pendusta itu. Hah, kamu benar-benar nggak tahu, bro? Hah? Dia bukan Islam, Kristen. Makanya kitabnya orang terus dibahas. Jago, coba jawab jujur, kamu Baco, benar-benar baca nggak ditanya, Baco. tahu. Harus Baco. harus Oten yang ngasih tahu gitu, bro. Kalau kau Baco, ditanya itu Baco. Jago, Aldi, Bro Alwi, kamu benar-benar nggak tahu bahwa Apa? buku Quran yang ada di tanganmu sekarang, yang ada di Iya, kan Indonesia, itu kamu tidak tahu bahwa itu berdasarkan mushafnya Habs. Iya, harusnya kan kamu yang membuktikan membawa apa kalau Quran yang kau pakai sekarang itu dari Habs. Kan kami yang bawa data. Enggak, Kami yang maksudku membuktikan. kalian benar-benar nggak tahu sebagai orang Islam, itu yang saya tanya. Iya, kami belum tahu, belum belajar di situ. Oh, Sekarang kan kamu membawa data. Pak Putra, Sekarang kan kamu membawa data. Harusnya ya. kamu membuktikan kalau yang Pak fakta Putra, nanti sekarang itu perlu saya bantu Al-Quran nggak dari mereka, Habs. Pak? Oten membantu Sudah Pak belajar dulu Putra, yang malu nggak? ustadznya. Ali, kamu pulang dulu belajar Ustaz, dulu ustadzmu. tanya ke Ustaz. Jangan selalu nanya ke Oten, tanya Iya. ke Ustaz. Buka Tidak, aja nanya ke lah, Oten aduh, terus. kenapa kita Alwi dengan Baco, pergi dulu menghadap pada ustaz. PR-mu tanya. Baladus Bukan kamu kembali lagi. dong. Aduh, gantung ini Baladus. Iya, udah. Sekarang aku bertanya, boleh? Ciri-cirinya. Jago. Gantung dong. Saya kasih tahu kamu satu ciri-cirinya itu Musa ini yang versi Habs. Ya, satu cirinya kalau orang yang membaca itu langsung jadi pinter takiyah. Nah, itu. Ini fitnah ini Baladus. Iya, udah sekarang aku boleh bertanya. Udah tuh 1 jam lah belum bertanya. Aduh, ini Baladus ini fitnah ini Baladusnya. Pindah apa? Nah, memang kenyataannya. Jadi Buktinya banyak sekali begini, pinjam Pak takiyah. Alwi dan Pak Jago, karena Pak Putra tidak mengatakan tidak perlu saya ajarin kalian, dia mungkin malu. Oten mengajari Muslim Iya, tentang nggak perlu Quran, belajar. maka saya tidak membuka, menyampaikan tidak informasi memberitahu ke kalian kami. ya. Jadi selama Ya. hidup jadi muslim sudah 200 tahun ini ngapain aja diri kalian ini? Iya, Iya, udah, sudah. makanya kami nggak tahu. Sekarang makanya aku disampaikan. bertanya, satu Ciri-ciri pertanyaan Habs saja. itu gimana sih? Tanya. Kamu nanya. Coba. Esther, ciri-cirinya Habs itu gimana sih, Pak? Ya sampai saya kira Satu lagi saya baca kasih dulu. jagoannya ayam. Saya kasih lagi satu. Nanti Baladusing. Satu lagi saya kasih. baca Quran, ternyata aku baca Bible. Nanti aku Aku mau bertanya lagi sini. Satu lagi saya Jangan dikasih loh Jangan tahu. Aku bentar ya, aku harus naik ke gunung, ke lembah, turun ke lembah,
untuk belajar Quran dan hadis loh. Enak kali kalian dalam cuma sejam. Satu lagi cirinya, satu lagi cirinya. Disuapin Jangan, dulu, jangan dia bertanya lari dulu. sendiri Kan dia. yang bertanya dulu. Isinya banyak dongeng. Abang lari sendiri ya. Om Ladusing yang ganteng, ntar lagi mau mati. Aku bertanya dulu. Kita kan kawan kan Om Ladusing. Oh iya, saya punya masalah banyak. Tanya nanti aku yang jawab. Sesuai dalam Quran. Ah, Tanya. oke. Coba ciri-cirinya Iya, iya. apa bang? Di- Di sini. Banyak dongengnya. Udah bosan bang, kita bertanya dulu kan Kian bang. Ya tanya sudah. Oh, salah satu isi dongengnya gini, tiap Udah aku bertanya. apa langit bertiang, ada perang Tidak, bumi naga. Oh, itu datar. isinya bang ya. Bumi datar. Oh, Wanita mengandung 6 bulan. bumi datar oh, gitu. Apalagi bang? Wanita itu mengandung 5 bulan. Oh, Udah lah, aku mau bertanya dulu ya Om langit Ladusing. bertiang, ya. Bulan terbela. Perang Om Ladusing. naga. Ya Oh, tanya. keledai. Oh gitu ya bang ya, isi dongeng semua itu kan bang? Tanya sudah Dwi. Cirinya apa? Tanya. Bang Putra, aku mau bertanya dulu Bang Putra. Iya. Bang Putra, Tanya. Jago. Bang Putra. Ya. Yesus itu terkemuka di bumi dan di akhirat. Apa betul apa enggak? Itu sesuai Quran. Iya. Ya. Oke. Terus kenapa dia kalau terkemuka di bumi dan di akhirat, kenapa dia digantung terkutuk di tiang salib? Kamu jawab, tanya sendiri, jawab sendiri. Pak Ladusin jawab Kan dulu aku dong. ini, Dongeng itu ini yang kan aku mana? bertanya, Nah, dijawab dong. Ah. Yang dongeng itu manusia diciptakan dari air mani yang hina. jasmaninya, Oh itu. tubuhnya. Oh jadi curinya. Oh gitu. Iya, Gitu. semua makhluk terbuat dari air. Gitu. Ya. Ya Menurut kan? Galatia 13, Bumi mencegah agar bumi ini terguncang. 13:3, Ternyata kenyataannya Kristus telah bumi menebus ini, kita dari gunung kutuk adalah salah satu Taurat dengan jalan dari menjadi kutuk bencana karena kita. gempa. Sebab ada Menjadi tertulis, kutuk terkutuklah karena orang yang kita. digantung pada kayu salib. Betul. Jadi yang terkutuk Ini yang siapa terkutuk sebetulnya? di kayu salib ini Yesus apa bukan? Yang terkutuk itu kita. Dia itu mengambil kutuk kita di atas pundaknya dan dia memanggulnya di atas salibnya dan dia menebus kita. Tunjukkan datanya kalau itu kalian. Loh, kamu tahu yang berdosa siapa? Ya kan kalian di sini kan surat Paulus Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat dengan jalan Iya, menjadi namanya sudah kutuk karena menebus. kita. Kamu baca Sebab Makanya ada jangan tertulis, terlampau dengar, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. dengar. Dia jawab Kenapa sendiri. sih kalian Kristus kadang telah bertanya? menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dia jawab sendiri. Iya, terus siapa yang terkutuk? Ini anu itu juga. Siapa yang terkutuk orang yang digantung pada kayu salib? Siapa itu? Ah, itu Yesus yang apa ditebus bukan? siapa? Yang ditebus dosanya siapa? Yang terkutuk Itu yang digantung ditebus pada kayu dosanya. salib itu siapa? Yang ditebus dosanya berarti manusia. Yang terkutuk orang yang digantung pada kayu salib itu siapa? Iya, Yesus coba apa baca bukan? itu ya. Coba kamu baca ulang ayatnya. Ya, Kristus telah menebus kita dari Ah, kutuk itu yang hukum Taurat yang menjadi kutuk karena Kristus kita. telah menebus. Nah, Ah. terus di sini sebab ada tertulis lepas terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Itu Siapa itu terkutuk kayu itu salib? jawabannya ya kalimat itu yang kamu baca tadi. Iya, makanya kamu bacanya harus hati-hati, jangan sembarangan. Yang baca kamu tanya Kan Yesus terkemuka di bumi dan di akhirat. Kenapa dia terkutuk? Lo yang bilang dia yang ayat pertama yang kamu Yang baca bilang apa? kutuk Itu kan siapa? terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Ayat pertama yang kamu baca tadi apa? Kristus telah menebus kita dari kutuk. Berarti yang dikutuk itu siapa? Yang Kita. dikutuk Itu aku nggak bertanya di situ siapa yang mau ditebus, siapa yang mau diinikan. Tidak, aku bertanya itu. Siapa kita terkutuk ini. orang yang digantung pada kayu salib? Siapa kamu baca? Aku bertanya siapa yang terkutuk orang yang digantung pada kayu salib? Siapa itu? Iya, Yesus apa makanya bukan? kamu baca. Kristus Yang kamu telah baca pertama menebus tadi kita. apa? Siapa yang terkutuk yang digantung pada kayu salib? Siapa? Jawab. Nah, Kristus telah menebus kita. Aku Ya. minta jawaban siapa yang terkutuk di kayu salib kok kemana-mana. Makanya tidak usah comot-comot, baca itu seluruhnya. Gitu. Aku nggak mencomot, ini kan ada. Siapa yang terkutuk ini?
Ah, Yang siapa yang terbiasa paling kita. Yang terbiasa Kenapa kamu yang kita. kau tuh